Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan apa saja kerja dari Dewan Pengawas Regional 3 periode 2019-2020 Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan sekaligus memperkenalkan struktural Dewan Pengawas Regional 3. Nama saya Rahmat Eka Saputra dari IST Akpin Yogyakarta. Alhamdulillah pada periode ini mendapat amanah sebagai koordinator Dewan Pengawas Regional 3. Selanjutnya, Viva Krista dari UPN Veteran Yogyakarta sebagai sekretaris. Selanjutnya, Aisyah Hardina dari Universitas Diponegoro sebagai penanggung jawab Komisi 1. Selanjutnya, Nur Abdi Ramadhani dari Institut Teknologi Yogyakarta sebagai penanggung jawab Komisi 2. Tupoksi DPR Infli. 1. Dewan Pengawas Regional memiliki koordinasi dengan pengurus regional. 2. Dewan Pengawas Regional memiliki koordinasi dan aspirasi dengan anggota mengenai aspirasi dan pengaduan anggota INFLI. 3. Dewan Pengawas Regional memiliki koordinasi dan aspirasi dengan Dewan Pengawas Pusat. Selanjutnya, Koordinator Dewan Pengawas Regional 3. Di sini, Koordinator Dewan Pengawas Regional 3 berkoordinasi dengan Ketua Regional 3. Tupoksi Koordinator Dewan Pengawas Regional 3 INFLI. Yang pertama, memimpin rapat-rapat DPR 3 INFLI. Yang kedua, jika ada permasalahan yang mendesak, maka diadakan rapat konsolidasi anggota DPR 3 INFLI. Yang ketiga, menyampaikan semua permasalahan kepada DPR 3 INFLI, yang mana permasalahan tersebut disampaikan waktu pada poin kedua, yaitu saat rapat konsolidasi anggota DPR 3 INFLI. Yang keempat, mengontrol persiapan Musrek 3 INFLI secara berkala. Kelima, mengontrol dan membantu Komisi 1 dan 2 dalam upaya untuk melancarkan kinerja. Yang keenam, membuat dan menyampaikan laporan akhir kerja koordinator DPR 3 INFLI. SOP laporan kinerja pengurus regional 3 INFLI. Yang pertama, Ketua Regional 3 INFLI mengirimkan pelaporan kepada Koordinator Dewan Pengawas Regional 3, yang mana dikirimkan melalui chat dengan Ketua Regional 3. Selanjutnya, koordinator mengevaluasi hasil pelaporan yang dikirimkan oleh Ketua Regional 3. Setelah itu, feedback-nya dikirim kepada Ketua Regional 3 dan juga dikirimkan kepada Komisi 2 DPP. Sebelumnya perkenalkan, saya Rifa Krista Putri dari UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya diamanahkan sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Regional 3, di mana sekretaris sebagai jembatan pengawasan dari Dewan Pengawas Regional 3 ke pengurus Regional 3. Dan tupoksi dari Sekretaris DPR 3 itu sendiri salah satunya bertanggung jawab penuh terhadap koordinator DPR 3 INFLI. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap kelancaran hal-hal yang menyangkut administrasi DPR 3 INFLI. Yang ketiga, membantu koordinator DPR 3 INFLI dalam rapat dan menyusun ketetapan serta keputusan DPR 3 INFLI. Yang keempat, melaksanakan rapat-rapat DPR 3 INFLI atas instruksi koordinator DPR 3 INFLI. Yang kelima, mengakomodir seluruh kegiatan DPR 3 INFLI. Yang keenam, sekretaris berkewajiban menggantikan dan atau mendampingi koordinator DPR 3 INFLI dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik internal maupun eksternal. Yang ketujuh, menginventarisasi arsip surat menyurat yang berhubungan dengan program dan agenda INFLI Regional 3. Yang kedelapan, menerima dan mengarsipkan laporan kegiatan setiap komisi DPR 3 INFLI. Dan yang terakhir, membuat dan menyampaikan laporan akhir kerja sekretaris DPR 3 INFLI. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Hardina dari Universitas Diponegoro yang alhamdulillah pada kepengurusan kali ini diamanahi sebagai penanggung jawab Komisi 1 Dewan Pengawas Regional 3, di mana Komisi 1 ini berfungsi sebagai jembatan pengawasan dari Dewan Pengawas Regional 3 ke pengurus Regional 3 dan berkoordinasi dengan wakil ketua internal dan eksternal. Selanjutnya, tupoksi Komisi 1, yaitu yang pertama, mengadakan dengar pendapat dengan pengurus Regional 3 INFLI, Departemen Internal dan Eksternal.
Yang kedua, menyikapi permasalahan internal pengurus Regional 3 IMPLI mengenai kebijakan yang menyangkut Departemen Internal dan Departemen Eksternal. Ketiga, bersikap proaktif terhadap penyelesaian permasalahan pengembangan staf dan harmonisasi. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi koordinatif dan konsultatif dengan pengurus Regional 3 IMPLI sebagai usaha dalam meningkatkan kinerja pengurus Regional 3 IMPLI. Dan yang kelima, membuat dan menyampaikan laporan akhir kerja dengan pengurus Regional 3 Komisi 1 IMPLI. Selanjutnya, SOP laporan kinerja pengurus Regional 3 IMPLI. Poin 1, jenis laporan. Laporan perkembangan yaitu laporan yang disetorkan setiap 2 bulan sekali. Sedangkan komunikasi lanjutan yaitu laporan non-formal yang dilaporkan ke Dewan Pengurus Regional 3 Komisi 1 melalui chat personal. Poin kedua, bentuk laporan. Laporan perkembangan ditulis sesuai dengan format yang telah disediakan oleh Dewan Pengurus Regional 3 kepada pengurus Regional 3. Poin ketiga, teknis pelaporan. Komunikasi lanjutan dapat dimulai dan dilakukan dua arah, baik dari Dewan Pengurus Regional 3 Komisi 1 ataupun dari pengurus Regional 3 IMPLI terlebih dahulu. Laporan perkembangan yang pertama, sesuai bagan yang telah dikoordinasikan antara Dewan Pengurus Regional 3 dengan pengurus Regional 3 IMPLI. Yang kedua, untuk evaluasi dan solusi dari Dewan Pengurus Regional 3 dilampirkan pada form laporan perkembangan kinerja pengurus Regional 3 IMPLI paling lambat di tanggal 29. Selanjutnya, bagan pelaporan. Kepala Departemen melaporkan kepada wakil eksternal dan internal yang kemudian disampaikan kepada Komisi 1 dan Pengurus Regional 3 dengan cara dikirimkan melalui grup Komisi 1 dan Pengurus Regional 3 dengan wakil ketua. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Dewan Pengurus Regional 3 dan disampaikan kepada DPP Komisi 2. Sedangkan feedback-nya diberikan kembali kepada pengurus Regional 3 dengan cara dikirimkan melalui grup Komisi 1 dan Pengurus Regional 3 dengan wakil ketua kepada kepala departemen yang terkait. Saya Nur Abdi Rahmadani sebagai Komisi 2 Dewan Pengawas Regional 3, yaitu sebagai jembatan koordinasi aspirasi dari Dewan Pengawas Regional 3 ke anggota IMPLI Regional 3. Tupoksi Komisi 2 yang pertama, membuat form jaring aspirasi untuk anggota IMPLI Regional 3. Kedua, menyampaikan aspirasi anggota IMPLI Regional 3 kepada DPP. 3, bersikap proaktif terhadap aspirasi yang disampaikan anggota IMPLI Regional 3. 4, membuat dan menyampaikan laporan akhir kerja DPR 3 Komisi 2 IMPLI. Untuk SOP jaring aspirasi anggota IMPLI Regional 3, yang pertama, jenis jaring aspirasi, laporan jaring aspirasi disetorkan setiap 1 bulan sekali, komunikasi lanjutan jaring aspirasi diserahkan kepada tiap ketua himpunan, teknik lingkungan yang ada di Regional 3 melalui chat. Setelah jaring aspirasi diisi, dilaporkan kembali kepada DPR Komisi 2 dengan disertai konfirmasi yang dilakukan melalui chat. Kedua, bentuk jaring aspirasi. Laporan jaring aspirasi merupakan Google Form yang di dalamnya terdapat 4 poin wadah dan atau tempat memberikan saran, tanggapan, serta masukan mengenai aspirasi secara umum untuk IMPLI. Ketiga, teknik penyerapan aspirasi. Komunikasi lanjutan dapat dimulai dan dilakukan dua arah, baik dari DPR 3 Komisi 2 ataupun dari anggota IMPLI Regional 3 terlebih dahulu. Laporan jaring aspirasi sesuai bagian yang telah dikoordinasikan antara DPR 3 Komisi 2 dengan anggota IMPLI Regional 3. Selanjutnya, jaring aspirasi anggota IMPLI Regional 3. Komisi 2 DPR 3 dikirimkan melalui link Google Form yang dikirimkan oleh DPR 3 Komisi 2 melalui chat kepada Ketua Himpunan Regional 3. Kemudian dikirimkan melalui Google Form yang telah diisi oleh Ketua Himpunan Regional 3 ke Komisi 2 DPR 3. Selanjutnya ke Koordinator DPR 3 dan ke Komisi 2 DPP.